Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Falakesuma dengan NIM 211FI03003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi adalah semua tindakan yang tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Yang keempat ada pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Yang kelima ada favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindakan privatisasi sumber daya. Selanjutnya, beberapa dampak korupsi. Yang pertama, merusak kedisiplinan. Sebagai contoh, merusak sikap disiplin, misalnya orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang. Yang kedua, menghambat profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme, misalnya seorang staf perusahaan tidak berprestasi dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Sementara itu, staf yang berprestasi jujur dan tidak mau menyogok karirnya karena tidak mendapatkan promosi yang profesional. Yang ketiga, biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi, contohnya biaya perizinan usaha yang birokratis, sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Ada lagi kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal, tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas. Yang keempat, merusak tatanan hukum. Minggu ini adalah pengumuman pembacaan keputusan sidang Jaksa Pinangki. Jaksa muda dan cantik ini sebagai contoh kekacauan hukum dikarenakan tindak korupsi. Kasarnya, hukum bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang. Yang kelima, kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk memberhentikan praktik korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan cara melakukan tindakan represif berupa sanksi yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Contoh tindakan represif yang ternilai sangat efektif adalah yang dilakukan oleh di negara Cina. Di sana tindakan menyontek saat ujian serentak masuk universitas dapat dikenakan hukuman hingga 7 tahun penjara. Cara itu mungkin terkesan terlalu ekstrim, namun itu dinilai perlu mengingat tingkat keketatan pada seleksi masuk universitas di negeri itu sangat tinggi. Yang kedua, upaya pencegahan dalam lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, upaya pencegahan dalam lingkungan keluarga. Strategi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan menekankan pada pentingnya edukasi atau pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan akan membuat orang takut melakukan korupsi. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan internasional. Kerjasama internasional dalam penanganan tindakan pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula oleh perusahaan multinasional. Skema korupsi yang semakin kompleks perlunya pemulihan aset lintas batas atau multi yurisdiksi dan kolaborasi penggunaan teknologi terbaru. Dalam kerjasama internasional penanganan tindak pidana korupsi terdapat dua jenis permintaan bantuan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni koersif dan non-koersif. Pengadilan, pelaksanaan investigasi bersama atau penegakan pemerintah, pengadilan luar negeri seperti penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Sementara non-koersif diantaranya melakukan kegiatan surveillance, penelusuran lokasi saksi, tersangka atau buron, memberikan informasi publik dan informasi tidak sensitif, berbagai bukti pertunjukan dalam pembangunan kasus dan bentuk bantuan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.